warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan kesempatan yang diberikan olehnya, kami dari kelompok 4 dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Konstitusi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sultan MSI. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator mohon izin kepada Bapak Sultan untuk kelompok kami dapat mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Dan terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ines Eva Cahyanti dengan NIM 203121149. Yang kedua ada Siti Hamidah Novitasari dengan NIM 203121154. Yang ketiga ada Maitania Afandi dengan NIM 203121154. Yang keempat ada saya sendiri Revita dengan NIM 203121155. Yang kelima ada Pak Samsudin dengan NIM 203121162. Yang keenam ada Hussein Sama Al-Rashid dengan NIM 203121173. Dan yang terakhir ada Desi Ayu Lestari dengan NIM 203121176. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan terkait tugas kami, yaitu laporan terkait penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 periode Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama adalah akan saya presentasikan terkait bagaimana nilai-nilai dasar atau ideologi yang termuat dalam penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 periode Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Jadi, era pemerintahan Indonesia yang semula dikenal sebagai Orde Lama atau disingkat Orla, pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno mulai berganti nama masa Orde Baru atau Orba di bawah pimpinan Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Bapak Soeharto ini mulai resmi menjadi presiden menggantikan Bapak Soekarno melalui TAP MPR nomor 33 MPRS 1967. Pemerintahan Orde Baru itu mempunyai visi utama dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam kehidupan masyarakat serta dalam kehidupan bernegara. Nah, Pancasila yang merupakan cerminan nilai budaya bangsa Indonesia saat itu dikembangkan dengan mengutamakan azas kekeluargaan dan azas gotong royong. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kepada teman kelompok saya, waktu dan tempat saya persilakan. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Revita tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara kesatuan sistem sentralisasi adalah bentuk negara di mana pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintah daerah. Bentuk pemerintahan di Orde Baru adalah republik. Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip bangsawan. Sistem pemerintahan adalah era sistem pemerintahan pada Orde Baru yang dimulai pada tanggal 23 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan NKRI, sistem pemerintahan presidensial, bentuk pemerintahan republik, dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi undang-undang yang berlaku. Pembatasan kekuasaan lembaga negara, eksekutif, legislatif, yudikatif dalam penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 periode Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR dengan masa jabatan seumur hidup. Sistem pemerintahan masa Orde Baru mengubah tatanan kehidupan rakyat dan negara dengan
dengan berlandaskan kemurnian pelaksanaan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 untuk setiap kebijakan pemerintah. Dalam TAP MPR nomor 3/MPR tahun 1978 sudah diatur bahwa kedudukan eksekutif dan legislatif adalah sama karena keduanya merupakan lembaga tinggi negara. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, pada sistem pemerintahan negara terdapat kunci pokok. Dinyatakan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi di bawah majelis. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, yaitu pada pasal 5 ayat 1. Kekuasaan diplomatik yang sangat besar pada pasal 11 dan 13. Kekuasaan di bidang justisial pada pasal 14. Kekuasaan melakukan monopoli penafsiran pada pasal 7. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk menentukan keanggotaan MPR pada pasal 1 ayat 4 huruf C nomor 16 tahun 1969. Yang kedua adalah lembaga legislatif. 1. DPR bisa mengusulkan sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden sebagai mandataris MPR jika Presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Kedua, DPR mempunyai pengaruh dalam sistem politik karena Dewan ini menyalurkan aspirasi dan tuntutan rakyat. Yang ketiga, DPR tidak dapat menjatuhkan presiden dan untuk itu presiden perlu memperhatikan suara-suara anggota DPR. Pada masa Orde Baru, anggota legislatif ditentukan pemerintah yang diajukan oleh panitia yang ditunjuk oleh presiden. Kedudukan tugas dan wewenang DPR GR 1966 sampai 1971 yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut. A. Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya. B. Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1, dan pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya. 3. C. Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7. C. Lembaga yudikatif. Pemilihan anggota yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Madem. Status ketua Mahkamah Agung sudah tidak menjadi menteri. Hakim Agung yang berhasil dipilih pada umumnya didasarkan pada kualitas yang tidak jelas. Adanya indikasi praktek dropping. Nama dengan cara Hakim Agung biasanya akan memberi usulan nama kepada Ketua Mahkamah Agung dengan harapan Ketua Mahkamah Agung akan memberi perhatian kepada kandidat dan memasukkan nama dalam daftar. Dalam praktek yudikatif masih didominasi oleh eksekutif, dibuktikan dengan setiap memprestasikan calon hakim harus disertai memasukkan nama-nama dari militer maupun kejaksaan, sehingga dalam prakteknya masih didominasi eksekutif. Kekuasaan yudikatif tidak bisa memeriksa eksekutif. Masalahnya, kasus-kasus yang menyangkut presiden, prakteknya presiden di atas lembaga yudikatif. Baik, berikut adalah foto dari Bapak Presiden Soeharto. Yang selanjutnya yaitu jaminan HAM warga negara, penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, periode Orde Baru 1966 sampai 1998.
Baik, selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ruang lingkup hak-hak rakyat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terumus dalam pasal-pasalnya sebenarnya telah menyangkup ruang lingkup hak-hak asasi manusia modern yang tidak hanya menekankan hak sipil dan politik tetapi juga hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hak asasi manusia tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama, tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, tercantum dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, tercantum dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketujuh, tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 periode Orde Baru 1966 sampai 1998. Apabila melihat sejarah Indonesia, Konstitusi Indonesia pada awal proklamasi adalah ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dikarenakan bahasa Indonesia menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat menjadi tidak bertahan lama karena terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia sehingga diadakan perubahan konstitusi sementara. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 masih berjalan kurang maksimal. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, ditetapkannya berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 pun ini berlaku hingga saat ini. Praktek penyelenggaraan negara berdasarkan penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang 1945 periode Orde Baru 1966 sampai 1998. Pemerintahan pada masa itu dikenal sebagai masa pemerintahan Orde Baru dengan konsep penyelenggaraannya demokrasi Pancasila. Visi utama melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia, pada penyelenggaraan Orde Baru banyak memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama berkaitan dengan perubahan politik pada masa ini. Dan pada masa ini, pemerintahan menjadi lebih demokratis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan di sini saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak sekali hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.